Qalansuwatun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada subuh ke-9 di bulan Ramadan ini kita kembali melanjutkan ta'lim, dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membacakan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 40 hari perjalanan Dajjal Al-Masih Ad-Dajjal di atas muka bumi ini. Hadis yang akan kita sampaikan itu diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dengan nomor hadis 14.426 dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat yang mulia Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhrujud dajjalu fi khafqatin minad din. Dajjal akan keluar pada masa krisis dalam pelaksanaan syariat agama, wa idbarin minal ilm, dan manusia itu meninggalkan ilmu. Falahu arba'una laylatan yasihuha fil ard. Dajjal ini akan tinggal di atas muka bumi ini, akan mengelilingi seluruh tempat di atas muka bumi ini, yasihuha fil ardi arba'una laylah, 40 hari. Dari 40 hari tersebut, al-yawm minha kas-sanah, satu harinya ada satu hari sama dengan 1 tahun. Wal yawmu minha kasyahri, ada satu hari sama dengan 1 bulan. Wal yawmu minha kal jum'ah, satu hari dari 40 hari perjalanan Dajjal di atas muka bumi ini ada sama dengan 1 Jumat, 1 pekan. Thumma sa'iru ayyamihi ka ayyamikum hadhihi, sisa-sisa harinya seperti hari biasa, hari normal. Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa yakhrujud dajjal fi khafqatin minad din wa idbari minal ilm, akan keluar Dajjal, dan kita mengetahui bahwa perjalanan umat manusia di atas muka bumi ini akan berakhir, dan itu adalah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu akan punah, akan musnah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana dalam hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malaikat Jibril dalam rupa manusia, selain menanyakan tentang Islam, iman dan ihsan, juga menanyakan tentang
amaratus sa'ah, tanda-tanda terjadinya kiamat. Maka disampaikanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda tersebut. Maka salah satu tanda-tanda yang besar sebelum terjadinya kiamat yaitu adalah keluarnya Dajjal. Kita mengetahui bahwa tanda-tanda besar itu sangat banyak. Ada munculnya Al-Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, juga keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, kemudian ada terjadi gerhana pada tiga kali terjadi gerhana, keluarnya binatang dan tanda-tanda besar yang lain. Maka salah satu tanda besar tersebut adalah keluarnya Dajjal. Dan Dajjal itu tidak akan keluar kecuali kondisi manusia pada zaman itu sudah mulai meninggalkan agama. Mereka malas untuk menuntut ilmu syar'i. Sebagaimana dalam hadis yang lain disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa inna min asyratis sa'ah an yaqilla al-ilm wa yakthura al-jahal. Salah satu tanda akan terjadinya kiamat adalah bila ilmu itu sudah berkurang dan kebodohan itu merajalela. Dalam arti orang-orang yang memahami ilmu agama itu sudah banyak yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga tidak tersisa di atas muka bumi ini orang-orang yang mengerti tentang syariat agama, tentang ilmu agama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menyampaikan bahwa Dajjal ini diberikan waktu 40 hari untuk memberikan cobaan yang besar bagi umat manusia. Kita mengetahui dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa tidak ada fitnah yang lebih besar sejak diciptakannya Adam alaihi salatu wasallam hingga terjadinya kiamat kecuali fitnah Ad-Dajjal. Dan Dajjal ini akan mengelilingi bumi, akan datang ke setiap tempat di atas muka bumi ini selama 40 hari. Dari 40 hari tersebut ada 1 hari sama dengan 1 tahun, ada 1 hari sama dengan 1 bulan, ada 1 hari sama dengan 1 Jumat, dan sisanya seperti hari-hari biasa. Kalau kita perhatikan, berarti Dajjal itu hidup di atas muka bumi ini 1 tahun 2 bulan 14 hari. Dan tidak satu pun tempat di atas muka bumi ini kecuali pasti akan didatangi oleh Dajjal, kecuali Makkah dan Madinah yang tidak mampu untuk ia masuki. Dalam hadis yang lain ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang al-yaumu minha kasana, para sahabat bertanya bagaimana kita melaksanakan salat. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uqdurulah, perkirakanlah waktunya." Dalam pendapat pribadi, sesungguhnya perjalanan 1 hari sama dengan 1 tahun, ada kemungkinan bahwa Dajjal akan memasuki suatu kampung, suatu negeri, yang mana negeri tersebut 1 tahun di negeri tersebut sama dengan satu hari di tempat kita. Karena kita mengetahui bahwa 1000 tahun di atas muka bumi ini sama dengan 1 hari. Ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Dalam catatan World Meter
worldometer, 1 tahun angka kelahiran itu adalah 44 juta. Maka dalam pendapat pribadi kami bahwa di negeri yang akan kelak didatangi oleh Dajjal itu ada manusia yang sangat banyak. Kita mengetahui bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu jumlahnya sangat banyak, sebagaimana dalam riwayat-riwayat sebagaimana dalam Al-Quran dan riwayat-riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita menghitung secara akal, bila kelahiran untuk mencapai angka 44 juta di hari normal, di 1 tahun pada kehidupan normal, maka di tempat mereka angka tersebut itu hanya dicapai dalam satu hari. Satu tahun, 1 hari di kita itu sama dengan 1 tahun, 1 hari di tempat mereka sama dengan angka kelahiran 1 tahun pada tempat kita yang normal. Ini juga berarti ada sesuatu yang mungkin belum dijelaskan oleh pakar geografi. Karena kalau kita mengetahui bahwa dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan perjalanan Dzulqarnain, yang mana perjalanan ini dimulai dari barat ke timur, setelah itu ke 2 benteng, yang mana di tempat inilah Ya'juj dan Ma'juj itu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah disampaikan pada subuh kemarin. Karena yang ganjal sebenarnya bahwa kita mengetahui bahwa para ahli perbintangan mengatakan bahwa mereka mampu melihat bintang yang sangat jauh, planet yang sangat jauh, yang dikatakan mungkin jutaan kilometer, perjalanan sekian tahun cahaya, tetapi tidak mampu untuk melihat Ya'juj dan Ma'juj. Berarti ada kemungkinan peta bumi yang kita ketahui ada sesuatu yang tidak dijelaskan secara rinci, atau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yaumun minha kas-sanah wal yaumu minha kasyahri wal yaumu minha kal jum'ah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya tentang Dajjal, walahu himarun yarkabuhu ardu ma baina udhunaihi 40 dhira'an. Dan Dajjal ini ketika keluar itu kendaraannya adalah keledai. Dan keledai ini ukuran lebar dari telinga kiri ke telinga kanan itu kurang lebih 40 dhira'an. 40 dhira'an itu kurang lebih 20 meter. Fayaqulu linnas, maka Dajjal ini keluar dan mengatakan kepada seluruh umat manusia, ana rabbukum, akulah Tuhan kalian. Kita mengetahui pada awalnya Dajjal ini mengaku bahwa dia adalah Nabi. Akhirnya ia mengatakan ana rabbukum, akulah Tuhan kalian. Wa huwa a'war, dan Dajjal ini secara fisik itu buta kanan. Dalam hadis disebutkan bahwa ka'annaha inabatun tafiyah, matanya itu yang buta kanan, a'warul aiman, a'warul yumna, itu seperti anggur yang rusak. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war, karena Dajjal ini mengaku Tuhan, Nabi menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidaklah buta. Secara fisik
maktubun baina ainaihi kafir. Kaf, fa, ra. Di antara kedua matanya itu tertulis tulisan kafir yang bila diejakan kafara itu bisa dibaca yaqra'uhu kullu mu'minin katibun wa ghairu katib. Tulisan ini bisa dibaca oleh setiap orang yang mempunyai iman dalam hatinya, baik itu yang bisa membaca atau tidak bisa membaca. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, yaridu kullama'in wa manhal. Dajjal akan mendatangi seluruh tempat, setiap yang ada airnya atau setiap ada kehidupan. Maka perjalanan ini membutuhkan waktu 40 malam, 40 hari, 40 malam. Illal Madinata wa Makkah. Dajjal itu tidak akan mampu untuk memasuki Makkah dan Madinah karena Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bagi Dajjal untuk memasuki Makkah dan Madinah karena harramahumallahu alaihi. Allah mengharamkan bagi Dajjal untuk memasuki Makkah dan Madinah, dan penyebab dari diharamkannya Dajjal untuk memasuki Makkah dan Madinah karena waqamatil malaikatu bi abwabiha, karena ada malaikat-malaikat yang menjaga pada setiap pintu, pada setiap perbatasan Makkah dan Madinah. Selain daripada itu, Dajjal wa ma'ahu jibalun min khubzin. Kelak Dajjal akan membawa bergunung-gunung roti, akan membawa banyak makanan dan minuman, sembako, dan akan dibagi-bagikan kepada siapa saja yang beriman kepadanya dan mengakuinya sebagai Tuhan. Wan nasu fi jahdin illa man tabi'ahu. Manusia dalam keadaan sulit hidupnya kecuali orang-orang yang mau beriman kepada Dajjal, karena Dajjal menjanjikan kenikmatan. Dajjal menjanjikan kenikmatan dan kemewahan hidup bila ia bersedia untuk mengikutinya, menjadi pengikutnya dan mengakuinya sebagai Tuhan. Selain daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan wa ma'ahu nahran. Dajjal itu akan membawa atau memiliki dua sungai. Ana a'lamu bihima. Rasulullah lebih tahu tentang hakikat sungai tersebut. Naharun yaqulul jannah. Ada sungai yang mana Dajjal mengatakan itu adalah surga. Wa naharun yaqulu an-nar. Ada juga sungai yang airnya sangat mendidih, sangat panas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, faman udkhila alladhi yusammihil jannah fahuwa an-nar. Maka barang siapa yang dimasukkan ke dalam surganya, ke dalam sungainya, sungai surganya, maka pada dasarnya ia dimasukkan ke dalam neraka. Wa man udkhila alladhi yusammihi an-nar fahuwal jannah. Dan siapa yang dilemparkan ke nerakanya Dajjal, pada dasarnya ia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Karena Dajjal itu akan menyiksa siapa saja yang menolak untuk beriman, yang menolak untuk mengikuti ajakannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, qala wa yab'atsullahu ma'ahu syayatin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengutus bersama Dajjal para setan-setan, para jin tukallimun nas, yang akan berdialog, mengajak berbicara manusia. Kalau zaman sekarang jin itu tidak terlihat dan kita tidak bisa berdialog dengannya. Wa ma'ahu fitnatun 'azimah. Dan Dajjal ini mempunyai kelebihan, keajaiban-keajaiban yang sangat luar biasa. Ya'muru as-sama fatumtiru fima yara an-nas. Dajjal ini akan memerintahkan langit
untuk menurunkan hujan, maka turunlah hujan dalam pandangan manusia. Wa yaqtulu nafsan thumma yuhyiha. Dajjal juga akan membunuh kemudian akan menghidupkannya. Fima yara an-nas, dalam pandangan manusia. Dalam riwayat yang lain bahwa sesungguhnya apa yang diperbuat oleh Dajjal itu karena bantuan dari para jin dan para setan yang menjadi sekutu dari Dajjal la'natullahi alaihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusallatu ala ghairiha minan nas. Dajjal ini tidak terkalahkan. Dajjal ini tidak terkalahkan dan sangat kuat. Yang mampu membunuhnya adalah hanyalah Nabi Isa alaihi assalatu wassalam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wa yaqulu ayyuhan nas hal yaf'alu mithla hadha illa ar-rabb azza wa jal. Dajjal akan mengatakan kepada seluruh umat manusia, perbuatan yang dilakukan ini hanyalah bisa dilakukan oleh Tuhan dan sayalah Tuhan itu. Ini maksud dari sabda sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari menghidupkan, mulai dari mematikan, mengeluarkan. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa Dajjal itu akan memerintahkan bumi untuk mengeluarkan seluruh hasil buminya, baik itu dalam bentuk buah-buahan ataupun dalam bentuk perhiasan, dalam bentuk hasil tambang. Kemudian yang dilakukan oleh Dajjal dan pengikutnya itu akan memerangi umat Islam, karena kita mengetahui dalam hadis bahwa ketika Dajjal keluar dari salah satu daerah di Iran, itu diikuti oleh 70.000 pasukan Yahudi dan akan bertambah seiring dengan perjalanannya selama 40 hari dalam mengelilingi bumi ini. Maka bertambah dan akan memerangi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak mempercayainya. Maka orang-orang yang kokoh dalam keimanannya itu akan terdesak, maka berkumpullah orang-orang Islam, orang-orang yang beriman itu kepada ila Jabalid Dukhan bisyam, pada salah satu gunung di Syam. Syam dulu itu sekarang ini adalah dulunya adalah 4 negara, Palestina, Suria, Yordania dan Lubnan. Maka pada salah satu gunung di 4 negara tersebut itu ada Jabalud Dukhan, dan disinilah umat Islam itu terkepung, terdesak. Maka karena terdesak, maka umat Islam itu dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan putus asa. Sangat berat perjuangannya untuk mempertahankan diri dari rencana yang akan dilakukan oleh Dajjal dan pasukannya. Pada saat kondisi yang sangat sempit tersebut, turunlah Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam pada saat waktu sahur. Pada saat waktu sahur menjelang subuh. Jadi Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjelang subuh pada menara putih yang ada di negeri Syam, salah satu masjid di negeri Syam. Maka Nabi Isa alaihi salatu wassalam mengatakan, ayyuhan nas ma yamna'ukum an takhruju ilal kadzdzabil khabith. Mengapa kalian tidak keluar untuk memerangi orang ini, memerangi Dajjal yang merusak? Fayaquluna hadza rajulun jinni. Maka orang-orang Islam mengatakan sesungguhnya Dajjal itu setan. Nah, setan tidak bisa dilawan. Maka datanglah waktu fayantaliquna fa idza hum bi Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam fatuqamus shalah. Maka
diperintahkanlah salah seorang dari orang Islam tersebut untuk mengumandangkan azan dan melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah di salah satu gunung di mana tempat tersebut dikepung oleh Dajjal dan pasukannya. Maka ketika selesai iqamah, dikatakan kepada Nabi Isa, fayuqalu lahu taqaddam ya ruhallah, majulah sebagai imami kami, wahai ruhallah. Ruhallah yang maksudnya adalah Nabi Isa alaihi assalatu wassalam. Fayaqulu liyataqaddam imamukum, maka Nabi Isa menolak secara lembut dan mengatakan, biarkan imam kalian yang menjadi imam, yaitu Imam Mahdi. Falyusalli bikum. Fa idza shalla as-subha kharaju ilaihi, maka ketika mereka selesai melaksanakan ibadah salat, keluarlah mereka untuk memerangi Dajjal dan pasukannya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, wasta'inu bis sabri was salah, dan jadikanlah atau mintalah pertolongan dengan mengerjakan ibadah salat. Wasta'inu dengan sabar dan as-salah, mengerjakan ibadah salat. Ketika umat Islam selesai mengerjakan ibadah salat subuh secara berjamaah dan Nabi Isa ada di antara mereka, maka bangkitlah semangat mereka untuk memerangi Dajjal. Ketika Nabi Isa alaihi salatu wassalam keluar dan bertemu dengan Dajjal, maka ketika Dajjal melihat Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dikatakan, fahina yaral kadzabu yanmathu kama yanmathul milh, maka Dajjal ini saking takutnya itu mencair, meleleh seperti melelehnya garam. Maka ia berusaha menghindari Nabi Isa alaihi salatu wassalam fil ma'. Yanmathu kama yanmathu al-milhu fil ma'i fayamshi ilaihi fayaqtuluhu. Maka ketika Dajjal la'natullahi alaihi itu kabur karena tidak ingin bertemu dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, maka Nabi Isa mengejarnya dan membunuhnya pada pintu Lut. Dalam hadis disebutkan pintu Lut, dan Lut ini ada di salah satu daerah Palestina, di utara Palestina. Fayaqtuluhu. Maka yang tersisa adalah, karena kita ketahui bahwa Dajjal itu membawa pasukan yang sangat banyak, salah satunya di antara pasukan-pasukan tersebut adalah bangsa Yahudi. Maka Nabi Isa alaihi salatu wassalam mengejar-ngejar seluruh pasukan yang tersisa dari Dajjal, dan mereka berhamburan kocar-kacir meninggalkan atau menjauhi kejaran Isa dan umat Islam secara umum. Maka mereka mulailah bersembunyi di pohon, di batu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis riwayat Jabir ibn Abdullah, hatta inna syajarata wal hajara yunadi ya ruhallah hadza yahudi. Maka semua orang Yahudi yang bersembunyi, baik itu di balik pohon ataupun di balik batu, maka pohon dan batu tersebut akan berbicara dan mengatakan, wahai Nabi Isa, ini ada orang Yahudi, maka bunuhlah. Hingga dalam akhir hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, fala yatruku mimman kana yatba'uhu ahadan illa qatalah. Nabi Isa alaihi salatu wasallam akan membunuh seluruh pasukan Dajjal, hingga tidak tersisa seorang pun. Nanti setelah itu perjalanan Nabi Isa akan berlanjut dengan pertemuannya dengan pasukan Ya'juj dan Ma'juj, sebagaimana dalam hadis-hadis sahih dalam kitab-kitab ahadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti inilah hadis yang menceritakan tentang perjalanan Nabi Isa, perjalanan Dajjal di atas muka bumi ini selama 40 hari 40 malam. Dan kita mengetahui dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan umatnya bahwa
untuk menjaga diri dari fitnah Dajjal, kita dianjurkan untuk senantiasa membaca surah Al-Kahfi, khususnya 10 ayat di surah Al-Kahfi, Fawatihah surah Al-Kahfi. Dan pada akhir salat kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak doa perlindungan dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Salah satunya adalah berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dajjal, karena sesungguhnya kita mengetahui bahwa ada orang yang mengatakan bahwa sayalah yang paling kuat imannya, ketika bertemu dengan dajjal maka ia menjadi pengikut dajjal, wa na'udzubillah. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menyampaikan bahwa jangan pernah berharap untuk bertemu dengan dajjal. Kalau kamu mendengar dajjal itu ada di suatu kampung, maka larilah sejauh-jauhnya, walaupun itu harus ke gunung untuk menyelamatkan iman, untuk menyelamatkan diri agar tidak terpengaruh dengan segala bentuk sihir, segala bentuk keajaiban, segala bentuk keanehan yang dibawa oleh Al-Masih Ad-Dajjal. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-afiyah wassalamata min kulli syarr. Ini saja apa yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala mara bahaya. Wa sallallahu wasallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.